dia harus kita cari dengan barang bukti yang jelas. Dia tidak bisa ngaku sampai mati pun dia nggak ngaku. Gitu. Masih ingat nggak Bu, case kriminal pertama yang ditangani? Iya, jadi pertama itu kita menangani pembunuhan. Nah itu yang kebetulan saya baru jadi polisi, kemudian juga ditaruh di reserse, dan kita juga harus menangani kasus yang mungkin menurut saya berat. Tapi itulah seniornya kita ini membackup semua. Nah itu yang bersyukurlah senior kita bisa membantu dan mengajari hal-hal yang mungkin yang harus dicari, barang bukti apa saja, kemudian yang sekiranya yang ini yang menjadi barang bukti mahkota apa segala macam. Nah itu yang kita ambil semua, saksi-saksi siapa saja yang melihat, mendengar. Nah itu semua yang harus kita jadikan, kita cari kemudian kita periksa, menjadikan berkas. Berkas itu pemberkasan itu banyak. Jadi untuk misalnya surat penangkapan, surat penggeledahan, itu semua harus kita bikin, Mbak. Jadi kita tidak salah langkah juga. Nah, seniornya itu yang memang betul-betul mengajari kita caranya gitu. Itu bersyukur. Apa, Bu? Itu pembunuhan satu keluarga, tapi yang terbunuh ada 2 orang. Waktu itu di Palembang. Itu biasanya kalau menangani kasus pembunuhan itu kan, ya saya kalau baca berita-berita pembunuhan, contoh kayak bapak bunuh anak itu kayak ngeri gitu kan, kayak masih nggak nyampe logika saya kenapa seorang orang tua misalnya gitu ya membunuh anak gitu. Kalau dari Bu Nurma sendiri dalam memecahkan kasus itu antara hati dan memang profesionalitas tuh bagaimana membedakannya gitu? Iya sebetulnya itu pembunuhan yang terjadi itu kriminal yang paling sadis ya. Waktu yang kasus pertama itu. Betul iya. Jadi semuanya itu terjadi kan kita hanya datang kemudian melihat mayat sudah menjadi mayat lah ya. Orang sudah menjadi mayat, kemudian juga jika memang terjadi pembunuhan itu pasti terjadi kekerasan. Nah kekerasan itulah yang kita harus cari. Sebab dan akibat. Itu yang harus dicari. Bu Nurma ini bisa bedain orang bohong sama enggak? Iya bisa. Karena kan minimal kita sedikit tahu lah cara gerak-geriknya mungkin gitu. Karena memang kita selalu memeriksa orang itu dengan dengan caranya kita. Kan kita harus dapat jawaban yang kita harus cari gitu. Biasanya kalau orang bohong itu ciri-cirinya apa ini? Dia bohong itu kayak sekalian curhat ya, ciri-ciri orang bohong. Kalau bohong itu pasti gelisah. Gelisah pasti. Tanggal tua juga gelisah. Iya gelisah. Gitu kan? Pasti gelisah. Kemudian dia juga bingung menjawabnya gitu. Tidak bisa tepat. Dia misalnya nih, dia bohong misalnya kan. Misalnya ditanya A, dia jawab B. Dia pasti kembali lagi dengan caranya sendiri. Nah itu pasti bohong. Itu jelas. Muter aja, udah muter. Itu bohong. Tapi pernah nggak ketemu orang yang dia bohongnya udah kelas kakap? Ya, jadi betul. dia benar-benar mungkin sudah paham. Sudah paham gitu. Nah itu sudah memang itu udah profesi sih ya menurut saya. Karena kriminal itu pasti dari situ tadi yang misalnya dia bisa meyakinkan orang dengan penipuan kan itu pasti yakin orang. Oh ini nggak bohong. Manipulatif ya. Pasti gitu. Jadi dia harus kita cari dengan barang bukti yang jelas. Dia tidak bisa ngaku sampai mati pun dia nggak ngaku. Itu ada banyak sekali. Banyak sekali, tapi yang kita harus cari ini dengan barang bukti tentunya. Dengan bukti, nah kan ini, nah baru dia nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Pokoknya dibenturin dengan barang harus ada barang bukti. Itu tapi kadang barang bukti pun itu udah dibuang. Iya kalau kayak gitu. Dibuang dan dengan serapi mungkin dia buang. Itu memang pelakunya memang begitu. Memang itu bisa kena pasal berencana biasanya karena dia udah mempersiapkan itu dengan rapi. Tapi kalau balik lagi ke kasus pembunuhan itu yang melatar belakangi orang biasanya membunuh tuh selain emosi ya. Biasanya orang kan alasannya ya gelap mata gitu. Tapi bisa dorongan apa sih biasanya? Iya sebetulnya itu emosi itu sesaat ya. Jadi kalau itu pembunuhan itu mereka misal nih pembunuhan itu mereka pengen menguasain barang. Nah ini biasanya dia bagaimana caranya dia mengambil barang itu dengan tidak memikirkan ini orang ini hidup atau mati. Maruk lah ya.
Duniawi berarti Betul, dia sudah gelap betul. duniawi. Nah setelah itu dia kalau memang dia sudah pelaku itu dia sudah tinggal saja, tidak berpikir ini mau gimana, tidak dipikirkan gitu. Yang penting dia sudah dapat apa yang diambil, kemudian dia pergi. Dari sekian banyak kasus yang Bu Nurma jalani itu mayoritas kriminalitas ya? Kriminalitas. Kriminalitas itu. Ada nggak sih kasus-kasus yang ibu tuh mungkin sampai atasan Bu Nurma jangan tangani deh, ini bahaya karena Bu Nurma perempuan. Pernah nggak ada kayak gitu? Itu waktu itu kita menangani narkoba. Jadi kita menangani ganja 5 ton waktu itu. Jadi di Palembang kebetulan saya yang harus masuk. Jadi saya yang harus masuk. Waktu itu bertugas di Palembang. Oh, di Palembang. Di Palembang. Nah, jadi waktu itu saya di judi sila namanya. Jadi judi dan sila. Nah, itu kita harus masuk, kemudian saya yang masuk duluan. Nah, tapi waktu itu tidak terpikir juga sih saya ini bahaya atau tidak, karena memang saya sudah di backup sama senior saya. Saya masuk, kemudian saya udah lihat. Kita kan sebelum ini kan pasti mapping. Kita mapping, kemudian kita gambar, kita harus jelas ini di mana tempatnya, kita masuk dari mana, naik dari mana. Itu harus jelas, ya kan? Karena tidak gegabah, karena memang itu paling besar. Ya, jadi kita harus masuk di situ. Nah, di situ ada tangga, kemudian ada pintu. Dia kan berapa lapis, karena memang mereka sudah simpan itu barang bukan barang yang biasa kan. Pagernya banyak. Gitu. Jadi kita masuk, kemudian juga dengan berbagai macam cara, karena mereka jadi kita di sana itu mungkin ya itu tadi poluan tuh tidak banyak. Jadi saya dan senior saya cuman berdua. Nah, jadi saya sudah yang pakai pakai tato, pakai apa? Menyamar itu? Iya, udah nyamar itu. Okay. Tetap ketahuan tuh. Jadi kan mungkin memang badan saya juga mungkin tinggi kan. Nah, jadi itu tidak tanda-tanda memakai. Iya, betul. Jadi saya juga harus pakai itu. Kemudian saya pakai jilbab. Nah, itu memang salah satunya, memang itu pengalaman yang paling menurut saya menarik. Jadi menurut orang kan ya sudah saya masuk, kemudian saya ketok, kita memang sudah dapat semua, saya masuk, lanjut saya nanya ada kontrakan nggak di sebelah? Karena dia covernya kontrakan? Iya, kontrakan. Jadi dia kok di kontrakan, tapi di dalam itu semua narkoba. Oke, terus gitu. Bu? Saya masuk, sebetulnya kita titiknya hanya masuk saja, terbuka pintu kita masuk, udah selesai itu sebetulnya. Tapi ternyata? Itu, jadi kita masuk, setelah terbuka pintu kan pintunya banyak. Nah, kita Bingung. buka, masuk, selesai, saya sudah terbuka pintu, saya cuma tinggal gini, udah terbuka, udah masuk aja, udah senior saya udah. Langsung. Iya, jadi dari situ sebetulnya kita kuncinya saja, pelaku itu dia menyimpan di mana sebetulnya, asal kuncinya kita tahu, pintunya di mana itu yang kita dapat.